dedikasi yang sangat luar biasa, pikiran, tenaga, harta, waktu. Beliau bisa dikatakan sosok yang sangat berpengaruh sekali terhadap terjadinya acara ini, terhadap terciptanya Dapur Mika Cinta Resto dan Cafe yang disponsori oleh Lumbung Bandung, terjadi pula semua proses yang berjalan. Tetapi semua itu tidak mungkin juga terjadi tanpa kolaborasi dari duo ayah dan anak yang begitu sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dedi. Berdiri Pak Dedi, ini Pak Dedi ayah kita semua. Pak Dedi di sini yang sebetulnya beliaulah yang mempunyai hak legalitas penuh terhadap tempat ini. Dulunya tempat ini disebut sebagai Kampung Naripan ya. Dulu kita kenal tempat ini adalah Kampung Naripan. Nah, di tahun sekarang, di akhir tahun ini dirubahlah namanya karena berkolaborasi dengan Lumbung Bandung, dengan Telina dan tim. Pak Dedi di sini dibantu oleh anaknya yang Masya Allah kasih pisan. Terima kasih banyak untuk Agilang. Ini dong Agilang. Ini Agilang namanya Kang Teteh, masih muda ya Agilang ya. Masih muda Agilangnya. Nah, Pak Dedi, Teh Lina dan Agilang ini adalah 3 sosok yang sangat berjasa sekali terhadap terbentuknya tempat ini. Kenapa disebut sangat berjasa? Karena kalau kita lihat di ujung sebelah kanan sana, itu ada sekitar, kita data di Lumbung Bandung itu sudah tercatat hampir lebih dari 700 UMKM. 700 UMKM yang terdaftar, yang menggantungkan harapannya, menggantungkan segala asa dan mimpinya untuk bisa menaikkan omset penjualan. Sebenarnya perjalanan Lumbung Bandung, Akang Teteh, itu cukup memakan waktu yang panjang. Kita punya mimpi bersama membuat online shop yang namanya Menu Bandung. Doa bersama untuk semua proses bahwa Lumbung Bandung bisa berjalan di tahun depan, insya Allah di Januari 2021. Tapi sebelum proses Lumbung Bandung dengan Menu Bandungnya itu launching online penjualannya, kita mulai terlebih dahulu. Teh Lina, Pak Dedi, dan Kang Gilang di sini berpikir keras bagaimana caranya UMKM tetap eksis, UMKM tetap bisa berjualan, dan disinilah tempatnya di Dapur Mika Cinta Resto dan Cafe di Jalan Naripan. Di sini tempatnya di mana semua UMKM Kota Bandung boleh ikut berjualan, boleh menitipkan makanannya untuk bisa di-display, untuk bisa dijual, untuk bisa sama-sama kita berupaya ikhtiar secara manusia. Kita mendisplay makanan dari mulai jajanan pasar, minuman, makanan berat kita buat dalam bentuk frozen food. Itu semua sudah disediakan oleh Teh Lina, oleh Pak Dedi, Kang Gilang, dan juga di sini saya ingin memperkenalkan, tidak lupa juga saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim intinya Lumbung Bandung. Di sini ada Kang Riki. Kang Riki mana ya Kang Riki? Kang Riki ada di sebelah sana. Kang Riki itu sebetulnya dia adalah ketua Lumbung Bandung, ketua untuk operasional harian. Sedangkan Teh Lina, beliau adalah ketua Dewan Pembina Lumbung Bandung. Nah, Kang Riki yang akan membantu untuk segala proses kerjasama, hal-hal yang menyangkut administrasi, legalitas, dan lain-lain, itu nanti semua dibantu sama Kang Riki. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah Ibu Heni. Ibu Heni mana Ibu Heni? Ibu Heni, nah ada di ujung sebelah sana Ibu Heni. Terima kasih banyak ya Ibu Heni. Waktu, pikiran, dan tenaganya begitu sangat luar biasa diberikan, dicurahkan untuk UMKM. Pendaftaran itu bisa kepada beliau.
Jadi di sini banyak sekali pihak yang terlibat. Salah satunya adalah terima kasih untuk tadi kita udah sebutkan Bandung Economic Empowerment Center Lumbung Bandung yang telah memberikan goodie bag. Dan terima kasih juga untuk Bank BNI Pusat Perintis Kemerdekaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fahrul Rozi. Terima kasih juga untuk TI Tri dan seluruh jajaran yang telah support untuk UMKM. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk BPJS yang telah memberikan supportnya kepada seluruh rumah yatim di Darul Askar untuk Ustadz dan Ustazah di Istana Yatim Darul Askar. Terima kasih banyak untuk Pak Dedi. Aplaus dulu dong buat Pak Dedi. Pak Dedi memberikan support BPJS ya Pak ya, Masya Allah. Support BPJS untuk Ustadz, Ustazah, Istana Yatim Darul Askar. Terima kasih banyak Pak, semoga segala hal kebaikan Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih juga untuk keluarga besar yang tersayang dari Lautsel. Terima kasih untuk Ko Hermawan dan seluruh jajaran sudah berkenan hadir. Terima kasih Koko. Support luar biasa yang selalu tercurah buat Lumbung Bandung. Ditunggu produk Chinese food halalnya kok. Untuk kita ramaikan di frozen food kita kok. Dan kita viralkan di media sosial. Bismillah ya. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk semua pihak para UMKM. Dan tidak lupa juga karena ini prolog awal, nggak mau ketinggalan ucapan terima kasih banyak sekali yang datang dari donatur-donatur kita. Donatur-donatur yang sangat luar biasa sekali. Di sini terima kasih untuk Kang Henry yang sudah memberikan makan siang untuk adik-adik. Makasih ya Kang. Terima kasih juga untuk Dexton yang memberikan goodie bag. Terima kasih untuk Kak Ros untuk 50 nasi ayamnya. Terima kasih untuk Cijeni. Terima kasih juga untuk Bu Eti untuk mie kocok 100 pack. Minum dulu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Teh Rina yang udah donasi sambal magnosnya. Terima kasih untuk Teh Ina, terima kasih untuk Akang Ari dan juga Teh Ari, Teh Wiwin, Bu Linda, untuk Unian, untuk Aman, terima kasih ya udah donasi makanan buat adik-adik di sini. Untuk sosis dan kentangnya, terima kasih banyak untuk paket yang luar biasa dari Cleo. Dan juga terima kasih untuk Teh Mulan untuk snack-snack makaroni. Terima kasih untuk Teh Lia untuk Milan Foodnya. Terima kasih untuk Kopeter. Kopeter mana ya Kopeter? Terima kasih untuk Kopeter atas support yang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Teh Ice yang sudah support juga makanan Batagor. Nah, banyak sekali pihak yang terlibat dalam acara ini, terutama UMKM. Kalau kita lihat UMKM dengan segala keterbatasan yang mereka punya, dengan sebagian rezekinya mereka sisihkan untuk kita semua, ini adalah salah satu yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu UMKM sudah hadir dan sudah mensupport untuk acara ini. Doa kita bersama, semoga dapur Mika Cinta menjadi dapur yang paling didatangi oleh seluruh customer di Kota Bandung. Tepuk tangan dong. Kita berdoa bersama. Ini Jalan Aripan kan jalan protokol ya, untuk semua kantor-kantor tuh ada di sini.
kita akan berdoa dan kita akan mengerahkan semua yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya BJB bisa makan siang di sini, dan juga semua dinas-dinas pada akhirnya bisa membeli produknya UMKM, karena Lumbung Bandung di sini telah membuat produk UMKM itu dibuat dalam bentuk parcel. Oh ya, tidak lupa aku mau ucapin selamat datang untuk perwakilannya dari Kang Endang ya. Terima kasih banyak. Ini adalah kolegaku. Kang Endang itu dia mengekspor beberapa produk UMKM ke Korea. Insya Allah dari produk-produknya UMKM ini, UMKM tidak hanya akan kita upayakan untuk bisa terjual di Indonesia, tapi kita akan mengupayakan UMKM juga bisa go internasional, bisa terjual produknya untuk ekspor. Tepuk tangan dong. Coba, apa-apanya UMKM? Siapa aja coba tunjuk tangan? Ada ya? Nah, mudah-mudahan nanti produknya bisa gak hanya di Indonesia ya, bisa kita ekspor juga ya. Sebagai informasi, produk-produk UMKM dari Dapur Mangga Cinta supporting by Lumbung Bandung ini sudah sampai ke berbagai negara. Salah satunya kemarin kita sudah membawa produk ini ke Amerika Serikat. Tepuk tangan dong. Sudah dibawa begitu banyak produk ke luar negeri, dan insya Allah kita sedang akan urus prosesnya, administrasi dan legalitas dan lain-lainnya kita akan urus. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara hari ini. Pertama adalah acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh manajemen Dapur Mika Cinta Lumbung Bandung. Dipersilakan untuk Ibu Lina Mulyadi. Beliau adalah founder Dapur Mika Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini, di hari yang sangat-sangat membuat saya sangat hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, saya sangat bahagia semua karena Allah dan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu menjadi pedotan untuk kita selalu berbuat kebaikan. Tiada henti bersyukur pada hari ini dan sangat-sangat bahagia. Insya Allah dalam selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kita semua. Tiada henti bersyukur dengan apa yang telah kita rasakan sampai dengan saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Teh Febi, semuanya ini saya tuh masih percaya nggak percaya ini sebuah soft launching yang dimana pada masa pandemi di bulan Maret usaha properti saya, usaha travel saya pun, dan mungkin usaha-usaha bapak ibu lainnya juga posisi sama seperti saya, di mana semuanya hopeless, tutup, PSBB, tidak boleh berjualan, galau, pusing, tidak tahu harus berbuat apa, harus diam di rumah. Sedangkan saya selama ini dari umur 18 tahun sudah bekerja sampai ya pada sekarang ini umur usia saya hampir 34, itu tidak pernah saya diam di rumah dalam kondisi situasi apapun. Tapi ada satu kondisi di mana saya harus menerima ini semua, dan kita harus menerima ini semua. Karena kenapa? Ini semua kalau bukan atas izin Allah tidak mungkin terjadi. Jadi pada saatnya awalnya saya mungkin awalnya stres, depresi, karena saya tidak pernah mengalami dari umur 18 saya bekerja sampai saat ini, nggak pernah saya diam di rumah. Tapi di satu sisi, apa saya harus begini ya Allah? Apa juga saya harus menerima keadaan dengan saya tidak punya penghasilan apapun? Semua usaha saya tutup gitu, dan harus ditutup, dan semuanya bukan hanya saya, mungkin ya Bapak Ibu juga sama. Terus harus berbuat apa? Saya di sini hanya berpikir, ya Allah, kalau saya hanya diam saja,
semuanya kan harus dipenuhi, hak dan kewajiban, tanggung jawab, mungkin untuk keluarga, tiap bulan harus keluar uang, bagaimana gitu. Di situ saya mulai berpikir dari bulan Maret, mungkin beberapa bulan ya Teh, sampai saat ini. Bagi saya suatu keputusasaan yang harus saya hadapi. Ini saya harus mulai berpikir bagaimana saya harus punya uang, bagaimana saya harus punya usaha lain selain properti dan travel. Saya sampai akhirnya bilang, ya Allah ya Rob, bantu saya untuk bisa membuat juga tetap untuk umat. Saat itu pun dari bulan Maret sampai saat ini, kegiatan sosial sampai dari bulan Maret, April yang biasa saya lakukan tiap bulan, kita hampir vakum dulu. Tapi setelah dari beberapa udah PSBB dihilangkan, saya alhamdulillah selalu bersama keluarga besar Lause, belusukan kemana-mana untuk tetap melakukan kebaikan, istiqomah untuk berbagi walaupun ke kampung-kampung, nggak bisa di tengah kota karena posisi situasi pandemik yang tidak bisa istilahnya harus tetap social distancing. Jadi saya mulai berpikir, ya Allah, itu sebetulnya saya harus cerita kenapa saya bisa berada di sini, kenapa saya bisa membentuk Gubuk Bandung. Jadi awalnya, adik-adik sekalian, ini untuk pesan kalian semua. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita yakin dan percaya. Artinya, kalau kita punya niat baik, adik-adik punya cita-cita, terus berdoa dan terus berdoa sampai dengan tercapai cita-cita itu. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya mah kayaknya nggak mungkin, saya nggak mungkin begini. Kalian pasti punya mimpi, kalian punya misi, mumpung kalian masih anak kecil gitu ya. Tapi nanti suatu saat jadi seseorang. Jadi dari awalnya kenapa bisa mengurus UMKM itu adalah pertama tadi situasi ekonomi. Tapi berpikir saya tuh bahwa ini kalau usaha makanan kayaknya boleh juga nih gitu. Dari mulai saya mungkin usaha yang mungkin miliaran, ratusan juta saya dapat tiap bulan, saya omset juga alhamdulillah ya. Ada Wulan, ada staf saya yang sungguh setia, ada hampir 6 tahun bersama saya di Nafi Wisata, dan alhamdulillah beliau juga jadi satu-satu pengusaha kuliner sekarang bersama saya di Gubuk Bandung. Jadi dia sangat mengetahui omset kita hampir 2M satu bulan, lebih 2,5M. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, semua usaha kita tuh bisa aja. Allah kan hanya membalikan telapak tangan. Nah, di situ saya mulai berpikir, saya ngelihat banyak yang share-share di grup tuh kayak jualan keripik, jualan apa. Ternyata kalau makanan itu tetap laku gitu. Nah, saya punya beberapa kayak petani UMKM, saya juga jualan gula aren. Saya cuma awalnya hanya ingin membantu petani gitu kan. Terus kedua, saya juga kenapa ingin membantu para UMKM. Saya sedih pada saat itu saya ketemu beberapa teteh akang lah ya, masih sahabat saya yang dulu saya di BEC. Kan kita di Pendopo tuh sering bikin acara ya. Nah dari situ saya ngeliat, ya Allah Bu, katanya saya itu single parent, saya ngejual risoles paling juga 1.500, untung saya cuma 150. Saya tuh Bu, kalau saya nggak jualan saya nggak makan. Sedih saya nangis seperti itu. Terus saya ketemu dengan jualan keripik, Bu beli dong jualan saya, katanya. Saya cuma untung kalau jual 10 bungkus paling juga 10.500, saya cuma mau beli beras. Saya nggak bisa menahan air mata di suatu saat kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin tetap berbagi, ya Allah. Saya ingin tetap berbagi, bagaimana caranya gitu. Akhirnya saya mulai berpikir, ya Allah, saya ingin bantu UMKM. Karena di mana UMKM itu menurut saya, kenapa saya terpanggil? Kan di masa pandemi ini banyak yang, mohon maaf, mungkin kalau untuk UMKM kan dia hanya berjuang sendiri paling untung berapa, tapi dia mempekerjakan saudaranya, tetangganya, mungkin yang ngiris bawang, yang ngiris keripik, paling untung dia berapa. Saya udah bisa baca, semua sudah saya wawancara satu-satu. Saya cuma terpanggil, ya Allah, saya ingin bantu mereka gitu, tanpa saya memikir untuk saya profit saya sendiri gitu. Karena saya ingin apa harta yang saya miliki itu saya ingin berbuat sesuatu sebelum saya meninggal. Saya cuma hanya itu cita-citanya gitu. Dan alhamdulillah support selalu dari papa mama saya yang ada di sini, papa mama. Dan karena Allah SWT tiada hati bersyukur saya memiliki orang tua yang
luar biasa yang tidak pernah henti-hentinya mendoakan saya untuk selalu kuat dalam menghadapi apapun. Karena namanya usaha. Mohon maaf saya sambil menangis karena saya sangat bersyukur. Ini bukan karena apa ya, kekuatan dan kepintaran saya untuk bisa berjoin di sini gitu, usaha di sini ber-UMR. Semua karena Allah gitu, semua karena doa orang tua, keluarga dan teman-teman semua yang selalu membantu anak-anak, adik-adik yang selama ini alhamdulillah kita bina hampir 8 tahun ya Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah saya sangat bangga dan bahagia. Jadi adik-adik jangan lupa harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena tidak mungkin ada masalah kalau tidak Allah juga berikan solusinya. Kalau kita berpikir positif, pasti juga banyak hal yang positif yang kalian makasih ya deh. Ini salah satu adik angkat saya yang dari Lause Mu'alaf ya, dari mulai nggak berbisnis harus berbisnis, membina dia untuk bikin kerupuk kulit. Sekarang ada ya, bukan kerupuk kulit, apa? Dagangan kulit katanya, ayam berkulit ya Allah. Jadi di sini tiada lain adik-adikku, sambung doa dan teman-teman semua, Akang Teteh dan hamba-hamba Allah yang selalu berbagi pada saat ini. Terima kasih banyak, tiada lain bukan karena ingin bermaksud ya, tapi ingin nanti suatu saat ya adik-adik, tiap bulan kita akan mengadakan kegiatan sosial di sini, pengobatan gratis. Tepuk tangan dong. Jadi insya Allah di tempat yang mau meeting tadi adik-adik sholat, kami akan melakukan bismillah istiqomah untuk pengobatan gratis kepada para UMKM dan kepada adik-adik yatim dari seluruh pesantren nanti bergiliran ya Pak Ustadz. Itu kalau mau berenang mangga setiap minggu nanti dijadwalin ya Pak Gilang ya Pak. Jadi saya sudah bicara dengan tim untuk adik-adik mungkin belum pernah berenang. Ada yang mana yang udah pernah berenang? Cuma satu, yang lainnya nggak pernah berenang. Gitu. Nanti kalau di sini adik-adik kalau mau berenang kontak sama Pak Ustadz. Pak Ustadz pengen berenang, nih digilir ya sekitar 10 orang atau 15 orang. Seminggu sekali boleh berenang di sini. Semangat ya, tepuk tangan dong. Nah, selain itu kegiatan untuk berbagi kacamata gratis dan pengobatan mata gratis pun insya Allah kita akan istiqomahkan setiap bulan. Acaranya di Pelabuhan di ruang meeting kita, dimana di sini kami ingin berkah aja setiap bulan. Apa yang kami hasilkan ada zakat dan sedekah kita maksimalkan untuk dibagikan lagi untuk yang memerlukan gitu. Amin. Jadi itu impiannya bukan hanya sekedar usaha, tapi ingin selagi masih hidup, selagi masih ada waktu, saya ingin berbuat di sesuatu aja gitu. Nah di sini adik-adik saya mau menginformasikan bahwa nanti Pak Gilang akan Pak Dedi akan berpaparan bahwa ada apa aja sih Dapur Mika Cinta teh Pak Gilang atau Pak Dedi gitu. Nah inilah partner-partner hebat saya pun kenapa saya ingin berpartner dengan beliau. Kita satu visi misi ingin bantu UMKM katanya, jadi akhirnya kita join bersama gitu. Dan saya juga sangat-sangat apresiasi karena kolaborasi ayah dan anak ini jarang saya lihat ya, ternyata kompak banget deh gitu. Jadi makasih banyak ya adik-adikku, sambung doa ya semuanya, kami disehatkan, kami bisa ada rezeki untuk bisa membahagiakan kalian. Amin. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telina, alhamdulillah. Terima kasih banyak Telina. Telina adalah tokoh yang paling menginspirasi sebenarnya. Dimana apa yang dia lakukan, dia berpikir untuk bagaimana ada nilai kebaikan buat orang lain. Bagaimana kehidupan di saat ini yang hanya satu kali bisa jadi saluran berkat untuk semua UMKM di Kota Bandung. Berikutnya sambutan prakata yang kita juga ingin dengar dari Pak Dedi atau Kang Gilang. Pak Dedi mungkin juga bisa menyampaikan, dilanjutkan sama Kang Gilang. Sambutan plus dong buat Pak Dedi. Ini adalah sosok ayah buat kita semua. Sosok ayah yang benar-benar banyak memberikan fasilitas kebaikan. Ini tuh Pak Dedi itu ya, Akang Teteh, apapun yang Telina minta itu diiyain aja sama dia pokoknya. Karena Pak Dedi tahu bahwa Telina mau minta sesuatu itu
buat kebaikan UMKM, gitu ya Teh ya. Jadi dia udah nggak bisa berkata apa-apa, diminta, aku pengen ruangan itu tuh buat UMKM, iya, mau ruangan ini, iya. Jadi kita harus berterima kasih. Kita dengar kata sambutan dari Pak Dedi. Silahkan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kami telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam waktu yang sangat cepat, tapi barokah sangat. Mungkin ini baru pertama kali lah di tempat ini mengadakan acara seperti ini. Makanya kami sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Yatin atas nama kita Yatin Dul Azkar, dan saya juga terima kasih kepada tim Lausil yang sudah datang, dan saya juga terima kasih kepada keluarga Ibu Lina yang sudah bisa menyempatkan juga datang ke sini. Dan tak lupa juga saya terima kasih kepada Pak Imam dari BPJS yang nanti akan menyumbangkan buat Ustadz dan Ustazah secara gratis BPJS. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini saya mungkin saya yang harus dikatakan, karena saya di sini tuh ngikutin anak saya dari pertama perjalanan sampai saat ini, tidak akan bisa dengan anak saya, karena saya juga ada cita-cita khusus bahwa anak saya itu ingin menjadi anak yang mandiri dan soleh. Itu aja. Gak ada yang lain saya cita-citakan, gak ada harus orang kaya, gak ada. Cuman soleh aja. Insya Allah. Itu mohon doanya kepada para ustadz-ustazah dan anak-anak di sini supaya kami bekerja sama dengan Ibu Lina, dengan anak saya menjadi barokah manfaat untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saya mungkin tidak banyak kata, nanti mungkin masalah kedepannya saya sudah percayakan ke Ibu Lina dan anak saya untuk memberikan kejelasan kedepannya seperti apa. Ya, kesempatan kedua ini ada Agilang. Agilang, aku jujur sama Agilang nih ya. Pertama kali lihat Agilang nih, Agilang kayak artis Korea Agilang. Saya sebelum Bu Lina ketemu, sebenarnya saya itu di sini sudah punya rasa akan itu berdua. Saya juga akan membatasi semuanya berdua. Saya juga akan sebenarnya saya sedih untuk memberikan penjelasan itu. Tidak ada kata-kata, saya mohon doanya. Sebelum saya meninggal, saya bisa anak saya menjadikan anak soleh. Amin. Itu dari saya. Nanti anak saya dijasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama, sekaligus sebagai pelaksana di Dapur Nikah Cinta ini. Tadi Kak Gilang itu dengan jargon dari anak-anak, coba Gilang pengen dengar ya. Coba diulangi lagi, tanya apakah Kak Gilang? Adik-adik apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 antusias. Wah, antusias kakaknya. Alhamdulillah. Pertama-tama mungkin Kak Gilang jelaskan dulu ya, ini tuh tempatnya tempat apa sih gitu ya di sini tuh. Nah, pertama-tama ini sendiri nama tempatnya itu adalah Dapur Nikah Cinta Parihubung Bandung. Kenapa disebut Dapur Nikah Cinta? Alasannya itu satu, karena kita semua ini yang membangun tempat ini penuh rasa sayang, rasa cinta dengan tempat ini. Jadi harus dijadikan itu sebagai nilai moto kita untuk membangun suatu tempat ini. Jadi semuanya itu harus memiliki rasa sayang dan cinta. Makanya namanya itu disebutnya nikah cinta. Nikah cinta itu dari bahasa Sunda ya.
jadi rasa cintanya itu sayang banget kalau diceritain. Nah seperti itu. Jadi di sini tuh ada apa aja sih di Dapur Nikah Cinta ini? Di Dapur Nikah Cinta ini ada restoran, ada kafe juga, ada tempat meeting juga, ada kolam renangnya juga gitu ya. Nah ini tuh bisa dipergunakan nanti untuk acara-acara seperti pernikahan, acara-acara seperti kita kumpul-kumpul gitu ya, catering, arisan, ataupun nanti acara seperti karaoke, nonton bareng bola, apapun gitu bisa dilakukan di sini ya. Nah untuk rencana kedepannya ini restoran itu akan dibuka di Januari nanti, insya Allah ada lagi nanti diundang ya untuk di launching besarnya gitu ya di Januari nanti gitu ya, dengan banyak makanan di sini gitu ya, lebih komplit, lebih seru gitu ya, seperti itu. Nah ya dari tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Lina, Pak Dedi, ayah saya gitu. Kita di sini tuh ingin membantu UMKM juga, UMKM yang dibina oleh Gubernur Bandung. Nah maka dari itu saya dan Bu Lina dan Pak Dedi itu merancang konsep gitu ya, suatu konsep di mana UMKM ini bisa diwadahi gitu. Dengan cara apa? Nah, caranya itu nanti kita akan bikin seperti meja gitu panjang, ukurannya mungkin 4 meter gitu ya panjangnya. Nanti di situ ada berbagai macam snack gitu ya, snack kue-kue basah gitu. Nanti itu bisa dipanjangkan, terus kita bisa ngambil sendiri pilih yang mana. Itu adalah salah satu bentuknya kita support di UMKM. Selain itu juga ada juga seperti etalase-etalase untuk olahan snack-snacknya, oleh-oleh dan lain-lain. Itu bisa kita kemas sebagai parcel dan juga bisa dijual langsung gitu. Nah seperti itu. Untuk makanan beratnya kita fasilitasi dengan acara breakfast gitu ya. Jam breakfast itu pagi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Nanti kita di sini itu banyak booth, banyak stand gitu ya untuk menjual makanan-makanan berat ala sarapan seperti itu. Ada bubur, lontong kari dan lain-lain gitu ya. Banyak di sini itu disediakan, tapi harganya murah tapi rasanya enak gitu. Nah seperti itu mungkin gambaran dari tempat ini sendiri, dari Dapur Nikah Cinta ini. Nah untuk penutup, Agilang itu ingin minta doanya dari adik-adik sekalian gitu ya, supaya bisa itu sukses gitu ya. Amin. Dan selalu ramai gitu ya. Nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi, bisa seru-seruan lagi di sini gitu ya, nggak bisa nama, bisa apa gitu ya. Nanti kita agendakan bareng Kagilan gitu ya, boleh. Nah nanti ada yang ulang tahun, yang apa, nanti bisa kontak Kagilan gitu, kita fasilitasi ada ya. Ya seru ya, nah seperti itu. Sekali lagi Kagilan minta doanya dari adik-adik ya, supaya kita semua gitu ya diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, ya, tetap dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Agilang, terima kasih banyak ya Agilang. Pak Dedi, Agilang tuh usianya berapa? 23 tahun, Masya Allah, 23 tahun udah punya potensi bisnis, perencanaan bisnis yang luar biasa. Bersyukur sekali nih jadi ayahnya, punya anak yang punya talenta.